Pernahkah kalian berpikir betapa rumitnya mekanika terbang sebuah kepakan sayap kupu-kupu? Tidak seperti pesawat atau drone yang mengandalkan baling-baling kaku. Kupu-kupu terbang dengan menciptakan pusaran angin melalui kepakan yang sangat fleksibel dan presisi. Nah, proyek biomimikri kelas atas seperti ini biasanya cuma bisa digarap oleh laboratorium raksasa seperti Festo dengan budget ratusan juta rupiah. Tapi channel YouTube SDIY membuktikan sesuatu yang luar biasa, bahwa para penggiat DIY dan mekatronika rumahan bisa membuat RC Bionic Butterfly sendiri dari nol. Di video ini kita tidak cuma disuguhkan aksi terbangnya yang estetik, tapi kita diajak menyelami seluruh proses pembuatannya secara step by step. Dan yang paling keren, kreatornya membagikan skema, blueprint, hingga source code Arduino-nya secara gratis. Mari kita review dan bedah setiap detail teknis dari proyek mengagumkan ini. Kisah pembuatan robot ini dimulai dari memilih otak atau microcontrollernya. Pilihannya jatuh pada Arduino Pro Micro. Kenapa Pro Micro? Karena ukurannya sangat ringkas, tidak memakan tempat, sudah punya port USB langsung untuk flashing code, dan sanggup menerima input tegangan yang cukup luas. Untuk sistem kendalinya, digunakan penerima sinyal mini FlySky FS A8S berbasis transmisi PPM yang dipasangkan dengan remote transmitter FlySky FS i6X. Tapi bagian paling seru di tahap awal ini justru ada pada proses trial and error elektroniknya. Awalnya pembuat proyek memakai servo mini biasa, yaitu Emax ES08MD2 di tegangan 6 volt. Hasilnya, saat dites kepakan secara terus-menerus, servo tersebut mengalami overload hebat. Suhunya melonjak tinggi sampai 46 derajat Celcius dan mulai memakan arus berlebih. Robot terbang tidak boleh punya komponen yang cepat panas dan tidak efisien. Solusinya terbagi jadi dua lini, hardware dan software. Dari sisi hardware, servo langsung di-upgrade ke kelas kompetisi, yaitu PTK 7465MG bergear logam yang sanggup bekerja di tegangan tinggi 8,4 volt dengan torsi hingga 5,5 kg per cm. Sedangkan dari sisi software, algoritma pergerakan di program Arduino-nya dirombak total. Awalnya logika kepakan menggunakan rumus gelombang segitiga. Gerakan ini membuat servo menyentak secara mendadak tiap kali berganti arah dari atas ke bawah. Nah, kreator menggantinya menggunakan rumus fungsi sinus. Dampaknya luar biasa. Pergerakan sayap di titik paling atas dan paling bawah jadi sangat halus dan bertahap. Beban mekanis servo berkurang drastis, panas hilang, dan kepakan sayap terlihat jauh lebih alami, persis kepakan hewan biologis. Dalam dunia penerbangan bionik, musuh nomor satu adalah bobot. Naik 1 gram saja bisa menggagalkan robot untuk lepas landas. Untuk bagian kerangka bodi, desainnya dipotong menggunakan mesin laser cutter berbahan kayu polywood tebalnya 1,5 mm. Kayu dipilih karena selain sangat ringan, kayu punya fleksibilitas alami untuk menyerap getaran dari kepakan servo. Seluruh potongan disambung presisi menggunakan super glue. Di tahap ini, kedisiplinan pembuat proyek benar-benar diuji. Kalian bisa lihat di video, dia bahkan memotong kabel-kabel bawaan servo dan receiver yang terlalu panjang, lalu menyolder ulang dengan panjang seefisien mungkin, hanya demi menghemat fraksi gram. Sebagai sumber tenaga, dipilih baterai LiPo 2S berkapasitas 180 mAh dengan tegangan 8,4 volt. Baterainya mungil tapi punya daya burst arus yang cukup untuk mensuplai dua servo berdaya tinggi tadi. Sekarang kita masuk di bagian paling krusial sekaligus paling indah, pembuatan sayap. Tulang penyangga sayap dibuat menggunakan batang serat karbon atau carbon fiber. Batang berdiameter 1,5 mm dipakai sebagai struktur utama yang menahan beban tarik, sementara batang 1,0 mm dipakai sebagai tulang rusuk pendukung. Untuk lembaran atau membran sayapnya, kalian mungkin menebak dia pakai kain parasut atau bahan khusus aeronautika.
Jawabannya enggak. Dia memanfaatkan plastik transparan pembungkus buket bunga. Plastik ini punya ketebalan yang sangat tipis dengan massa jenis hanya sekitar 43 gram per meter persegi. Murah, gampang didapat, tapi sangat ideal secara fungsi aerodinamis. Setelah rangka karbon ditempelkan ke plastik dan digunting, sayap diberi sentuhan seni menggunakan teknik airbrush dan cat akrilik. Motif gurat-gurat serat kupu-kupu disemprotkan secara detail, mengubah lembaran plastik biasa menjadi sayap bernilai estetika tinggi. Ketika seluruh bodi dan sayap disatukan, total bobot siap terbang atau take-off weight-nya hanya 69 gram. Bayangkan sebuah robot dengan 2 servo metal, mikrokomputer, receiver, dan baterai. Bobot totalnya tidak lebih dari 2 butir telur ayam. Tapi perjalanannya tidak langsung mulus. Saat uji terbang pertama, robot ini gagal melayang karena titik pusat gravitasi atau center of gravity terlalu berat di bagian depan. Kupu-kupu justru menukik ke bawah. Kreatornya tidak menyerah. Dia melakukan penyesuaian sesuai baterai dengan menggesernya agak ke belakang mendekati ekor. Selain itu, posisi sudut mati engsel sayap diubah agar saat menguncup, sayap lebih condong mengarah ke belakang. Posisi ini terbukti menghasilkan gaya dorong atau thrust angin yang jauh lebih efisien. Dan hasil uji terbang keduanya luar biasa. Robot kupu-kupu RC ini mampu lepas landas dengan sangat mulus dari lemparan tangan. Kepakannya cepat, stabil, dan bisa bermanuver belok kiri kanan serta naik turun dengan sangat responsif di udara terbuka. Bahkan dengan fitur perching mode, robot ini bisa bertengger diam di atas ranting pohon, lalu mengepakkan sayapnya lagi untuk lepas landas secara mandiri. Video dari SDIY ini adalah sebuah seni rekayasa mekatronika, matematika pemrograman, dan estetika alam menjadi satu bentuk karya yang nyata. Buat kalian yang suka proyek DIY, microcontroller, atau robotika penerbangan, video ini wajib masuk ke playlist tontonan kalian.